Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Dipimpin doa dulu satu anak ya, ketua kelas mungkin untuk memimpin doa supaya belajar kita berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bersama. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, bagus. Kemudian apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kita di sini kondisinya baik ya, sehat dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Palas untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar bersama-sama. Dan saya yakin anak-anak, kalian adalah anak-anak hebat ya, yang pantang menyerah untuk terus belajar. Semoga kalian menjadi generasi cemerlang dan gemilang. Amin ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai materi pada hari ini dan membahas tentang masalah yang ada di sekolah ini, ada baiknya kita melaksanakan games dulu anak-anak kecil-kecilan ya. Nah anak-anak, games ini adalah cocologi kalimat ya. Nah, antara kalimat pertama yaitu jika dan kalimat itu maka. Nanti yang laki-laki tadi itu membuat kalimat jika dan yang perempuan, siswa perempuan membuat kalimat maka ya. Nah, kemudian nanti ditampilkan di depan ya. Kalian tulis dulu kalimatnya. Pangga beri waktu sekitar 10 detik ya. Silahkan dikerjakan. Nah, silahkan dikerjakan. Ya. Siapa yang kalimat jika tadi dan siapa yang kalimat maka tadi ya. Ya, sudah selesai anak-anak? Baik ya. Bersiap-siap. Nanti yang namanya Pangga panggil, dia akan maju ke depan. Fahri dan Kesya, silahkan maju ke depan. Ya. Fahri dan Kesya, ya. Di sini Fahri, Kesya sebelah sini. Jika saya makan, saya akan melempar. Jika saya makan, maka saya akan melemparnya, itu anak-anak ya. Lanjut. Ya, duduk. Jika saya bersedih, Jika saya bersedih, Maka saya akan ketawa. jika maka saya akan ketawa katanya. Tepuk tangan ya. Lanjut. Iqbal dan Safa. Mencuri, Jika saya mencuri, maka saya akan memukulnya. nah, jika saya akan memukulnya, cocok. Tepuk tangan. Nah. Ya Iqbal, perbuatan mencuri itu tidak baik ya. Nah, jangan melakukan perbuatan mencuri ya. Ya anak-anak, mungkin itu saja ya kalimat jika dan maka tadi. Semoga itu dapat merefresh pembelajaran hari ini supaya kalian itu bisa fokus ya. Dan tadi kalimat-kalimat tadi ada yang cocok dan ada yang tidak. Nah, nanti kita bisa mengaplikasikan games-game ini di lain waktu ya. Nanti semuanya kebagian. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki kegiatan inti, di sini Pak Angga akan menyampaikan tujuan umum pembelajaran kita pada hari ini ya. Di mana nanti kalian mampu mengembangkan kontrol terhadap perilaku vandalisme
tujuan khususnya. Yang pertama, kalian mampu merinci faktor penyebab perilaku vandalisme. Yang kedua, kalian nanti mampu membangun kontrol diri kalian masing-masing terhadap perilaku vandalisme. Dan yang ketiga, yang terakhir ini, harapannya Pak Angga, kalian mampu mengendalikan diri kalian masing-masing ya terhadap perbuatan atau perilaku-perilaku yang kalian lakukan. Ya anak-anak, Pak Angga selanjutnya akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kepada kalian semua di sini. Anak-anak, nanti kalian akan menyimak materi dan film pendek melalui slide PowerPoint yang ada di monitor ini di depan ya. Kemudian membentuk kelompok diskusi dengan memilih salah satu ketua kelompok yang sudah kalian pilih. Lalu nanti anak-anak kalian presentasikan dengan baik. Perwakilannya cukup 3 orang saja untuk maju ke depan. Kemudian nanti menyimpulkan hasil dari proses diskusi. Lanjut lagi nanti mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan terakhir mengisi evaluasi proses dan hasil. Ya anak-anak, selanjutnya Pak Angga akan membahas tentang permasalahan dari tujuan umum dan tujuan khusus tadi. Coret-coretan di dinding anak-anak ya. Ada yang mencoret di meja, ada yang mencoret-coret di toilet ya atau di WC. Ada juga Pak Angga melihat di halayak umum seperti di tembok-tembok lingkungan sekitaran kita, itu ada saja yang mencoret-coret menggunakan pilox, menggunakan spidol ya. Ya, Pak Angga itu menemui bahkan gambar-gambaran itu tidak pantas ya untuk dibaca atau dilihat. Bukan malah indah yang terlihat, malah tidak indah ya, alias kotor gitu bahasanya. Padahal itu sangat tidak baik sekali anak-anak ya. Oke anak-anak, dari Pak Angga sampaikan tujuan umum dan tujuan khusus dan gambaran masalah-masalah kita yang ada di sekolah. Siapa yang pernah melakukan coret-coret di meja atau dinding? Nah, di situ nanti kalian mengaku saja yuk. Tidak apa-apa anak-anak yang mengaku saja. Nanti kita perbaiki sama-sama kesalahan itu ya. Mau dia di sekolah ini atau di sekolah sebelumnya waktu di SD. Siapa yang pernah melakukan coret-coret di meja atau di dinding? Angkat tangannya. Oh, Jessie rupanya ya. Luar biasa. Ya, sampaikan aja Jessie. Dulu Pak, saya sering mencoret-coret dinding. Tapi kecil saya Pak. Waktu itu saya menulis nama orang yang saya suka di dinding WC. Semoga setelah Bapak mendengar ini Bapak tidak marah ya. Ya, bagus Jessie tadi mengaku ya teman-teman sekalian dan anak-anak sekalian di sini bahwa Jessie tadi pernah mencoret-coret dinding ya. Tapi ini mungkin kurang pengetahuan ya, dicoret-coret waktu itu di WC. Nah Jessie, Pak Angga tanya, kejadian itu di sekolah atau di sekolah ini atau di sekolah sebelumnya waktu SD? Nah di SD ya. Nah kalau di SD mudah-mudahan SD-nya nanti sudah dicat ya temboknya kalau dia tidak pantas. Nah tapi kalau di SMP, di sekolah yang baru ini, kalian jangan coret-coret ya, khususnya Jessie. Jangan diulangi lagi ya Jessie ya. Oke, selanjutnya anak-anak, apa sih dampak yang terjadi ketika melakukan aksi coret-coret di dinding? Angkat tangannya, siapa yang bisa? Ya, apa sih yang akibat yang terjadi setelah kita banyak coret-coret di dinding gitu ya? Ya, coba siapa? Marsyanda. Ya, silakan. Menurut saya dapat memberikan nilai seni yang bagus Pak. Tapi kalau gambarnya bagus, kalau gambarnya tidak bagus akan merusak pemandangan. Ya.
Oke, terima kasih jawabannya. Bagus sekali tadi Marsyanda menyampaikan ya. Dampaknya itu bagus kalau gambarannya juga bagus dan mungkin coret-coretnya itu bermakna ya. Ada kan yang bermakna itu ungkapan-ungkapannya ya. Nah, tetapi kebanyakan di sini karena banyak yang tidak bagusnya ya di sekolah kita, di luar sana yang mencoret-coret dinding di halayak ramai atau tempat-tempat umum tidak bagus kita lihat ya. Di mana kita melihat keindahan itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada sarana prasarana untuk mencoret-coret di dinding tapi dengan karya seni ya. Yang bagus anak-anak. Ya, selanjutnya anak-anak, pembahasan yang kita bahas bersama-sama tadi, permasalahan tadi, maka Pak Angga akan mengambil tema yaitu stop vandalisme. Ya, inilah tema yang akan Pak Angga bawakan dan kita sama-sama menambah pengetahuan kita tentang vandalisme. Kenapa sih vandalisme itu harus di stop gitu ya? Ayo kita simak materi tersebut. Ya, perilaku vandalisme ini anak-anak adalah tindakan atau perilaku yang bersifat merusak. Merusak itu bukan berarti harus tindakan penghancuran, melainkan tindakan yang merugikan lingkungan atau fasilitas umum. Selanjutnya, bentuk-bentuk vandalisme itu anak-anak, yang pertama itu adalah aksi coret-mencoret atau grafiti ya. Yang kedua yaitu aksi memotong atau cutting ya. Yang ketiga aksi memetik atau plucking bunga atau buah milik orang lain tanpa meminta izin dari pemiliknya. Selanjutnya ada juga aksi merusak atau destroying, misalnya membuang sampah di jalan raya atau di sungai. Ya, remaja berada pada masa transisi anak-anak menuju dewasa yang mungkin belum matang secara fisik dan mental. Pada masa ini, masa-masa seperti kali ini, ya, dalam proses pencarian jati diri yang cenderung memiliki kontrol diri yang masih rendah. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab vandalisme di kalangan remaja ya. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Teman dan pergaulan memang bisa menjadi cerminan diri. Pada masa peralihan antara remaja menuju dewasa, remaja ini cenderung lebih senang berkumpul, mempengaruhi teman-teman yang lainnya, sehingga melakukan tindakan yang negatif. Nah, hal ini semata-mata untuk menunjukkan eksistensi atau pamer gitu ya anak ya. Nah, kemunculan konten-konten berbau rebel di media sosial juga secara tidak langsung mempengaruhi remaja untuk melakukan hal serupa di kehidupan nyata ya. Apa yang dilihat langsung ditiru ya di masa-masa kali ini. Kemudian lingkungan sekolah, biasanya lingkungan sekolah, penyebab vandalisme di lingkungan sekolah itu anak tersebut korban bully maksudnya ya. Nah, biasanya siapa tuh yang sering diolok ya kan? Siapa yang sering dihina gitu kan, direndahkan. Nah, itu kan korban bully ya. Akhirnya dia melampiaskan emosi, bisa jadi melalui perilaku-perilaku vandalisme. Ya, anak-anak, mari kita simak film pendek berikut ini. Nah, untuk kita dapat membangun bersama-sama kontrol diri terhadap perilaku vandalisme ya. Ada video, Pak, edal dulu tuh. Kita nulis dulu sih. Nulis apa? Kita nulis kita kamar mandi aja. Ayo. Ini saya aja ini. Kerja enggak? Hobi, Yuda, sedang apa?
Kamu nggak belajar? Belajar Pak. Terus ngapain di sini? Tadinya saya pengen izin berbayar Pak. Oke, kita balik. Yuk. Kita mendapatkannya dari toilet guru Pak. Oh, kalau begitu, ya, spidol itu punya ibu atau bapak guru kamu. Berarti itu bukan spidol permanen. Nah, itu bisa dihapus menggunakan kain. Bagaimana? Kamu bisa? Bisa Pak. Ya, begitu ketemu spidol, Pak Angga yakin pasti melakukan coret-coret. Ya, buktinya apa? Buktinya kalian lihat sendiri ya anak-anak, di meja kalian masing-masing ada saja coretan-coretannya. Ya, mungkin awalnya tuh iseng ya kan, kecil-kecil dulu dibuatnya, lama-lama jadi besar, dan apalagi kalian ini kelasnya bergantian, kelas 8 dulu, baru kelas 7 ya, kelas 8 mungkin ya yang membuat kecil-kecil, kemudian kelas 7 ditambah lagi, nah, kakak kelas saja boleh, aku ikut juga lah. Nah, jangan begitu anak-anak ya, karena perbuatan mencoret-coret itu tidak baik. Nah, ternyata yang bisa mengontrol perbuatan kita tadi itu adalah kita mampu mengendalikan diri anak-anak ya. Mengendalikan diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungannya. Ya, jadi mampu mengendalikan diri secara sadar anak-anak ya. Dampak yang terjadi ketika kita nulis atau mencoret-coret ada di tembok atau di meja ya. Selanjutnya cara mengendalikan diri. Yang pertama yaitu mengubah sudut pandang anak-anak ya. Mengubah sudut pandang ini maksudnya adalah anggaplah jika terjadi sesuatu, maka setiap perbuatan itu ada hikmahnya, baik itu positif maupun negatif. Nah, coba kalian tahan diri untuk tidak mencoret-coret. Nah, lihat dari sudut pandang itu. Wah, ternyata indah ya kalau tidak dicoret ternyata gitu ya. Nah, baru sadar ketika kalian sudah berumur dewasa. Nanti kalian lihat, ternyata pas aku coret-coret itu ternyata malah membuat pemandangannya tidak bagus. Yang kedua, bersikap bijak ketika melakukan tindakan. Artinya bersikap bijak setiap mengambil sebuah tindakan dan tidak tergesa-gesa anak-anak, karena memiliki alasan ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Begitu dapat spidol, jangan langsung kalian coret-coret ya. Nah, lihat tuh dinding-dindingnya ya, kalian lihat sendiri, ada yang kecil, ada yang besar ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, memikirkan dampak yang terjadi. Memikirkan dampak yang dapat terjadi ini seperti membiarkan emosi kita memegang kendali. Munculnya emosi yang meluap itu bukanlah hal yang buruk anak-anak. Dan itu normal saja jika terjadi. Seperti contohnya ketika apa yang kamu inginkan benar-benar jadi, ataupun ketika suatu keadaan menjadi sangat buruk, ataupun ketika kamu kehilangan barang berharga ya. Pikirkan dampaknya yang terjadi ya. Apa yang terjadi setelah kalian mencoret-coret, dilihat ya kan. Kalaupun bagus, syukur ya. Kalau di umur-umur segini mungkin coret-coretnya masih belum terlalu bagus ya, kecuali memang ada pembelajarannya di pelajaran seni budaya ya, gimana menggambar yang baik, gimana teksturnya, gimana menggambar abstrak ya, flora, fauna dan alam benda dan sebagainya ya. Nah, kalau ada filosofinya seperti itu bagus, tapi kalau asal coret pasti dampaknya tidak baik ya. Oke, selanjutnya anak-anak, dari materi dan pembelajaran kita tadi, kita akan melakukan diskusi. Bentuk kelompok dengan jumlah 5-6 orang per kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya ya, silakan. Selanjutnya kalian pilih
salah satu ketua kelompoknya. Sudah dipilih ketua kelompoknya? Sudah? Ya. Anak-anak, kelompok 1 angkat tangannya. Ya. Ketua kelompoknya siapa namanya? Martinus Igowawin. Untuk kelompok 2 angkat tangannya. Mana kelompok 2? Ya, turunkan. Siapa ketua kelompoknya? Ya, Marsyanda. Ya. Kelompok 3 angkat tangannya. Ya, siapa ketua kelompoknya? Keisha. Baik. Dan terakhir kelompok 4 angkat tangannya. Ya. Siapa ketua kelompoknya? Musafa Ar-Rauda. Ya, bagus sekali, sudah terbentuk kelompok dan ketua kelompoknya sudah dipilih. Selanjutnya kalian mengerjakan faktor penyebab yang pertama ya. Kelompok 1 faktor penyebab vandalisme itu sendiri. Yang kedua, bentuk perilaku vandalisme yang bagaimana yang dilakukan ya. Tuliskan contoh-contoh perilakunya. Untuk kelompok 3, pelajaran yang bisa diambil melalui film pendek yang kita lihat bersama tadi. Untuk kelompok 4, dampak apa yang ditimbulkan ya. Nah, materi ini sudah Pak Angga sampaikan. Coba kalian kembangkan anak-anak ya. Memberikan jawaban yang terbaik. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selanjutnya kelompok lain menanggapi hasil presentasi ya. Silahkan dirembukan pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Pak Angga beri waktu 8 menit ya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk dikerjakan. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, baik. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Baik, masih semangat ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, mungkin langsung saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Perwakilan 3 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Angga, yaitu apa faktor penyebab vandalisme? Menurut kami, faktor penyebab vandalisme adalah kontrol diri. Yang kedua, lingkungan pergaulan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial. Mungkin itu hasil presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan presentasi dari kami, dipersilahkan. Ya, apakah ada anak-anak ya? Silahkan disampaikan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kontrol diri yang disampaikan oleh kelompok 1 itu apa ya maksudnya? Itu pertanyaan dari kami, terima kasih, mohon ditanggapi. Kontrol diri ya.
Maksudnya itu bagaimana tadi itu? Silakan dijawab. Siapa yang menjawab? Oh, silakan Jessie. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Menurut kami, kontrol diri di sini adalah remaja berada pada masa transisi menuju dewasa yang mungkin belum matang secara fisik dan mental. Pada masa ini, mereka masih dalam proses pencarian jati diri dan cenderung memiliki kontrol diri yang masih rendah. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab vandalisme di kalangan remaja. Mungkin itu yang bisa kami jawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 4, apakah bisa dipahami? Terima kasih ya kelompok 1 atas jawabannya, kami dapat memahaminya. Baik, apakah ada teman-teman yang lain ingin menanggapi? Ada yang menanggapi lagi? Nah, sepertinya sudah paham. Baik, kalau tidak ada, kami akhiri. Selamat sore. Sore. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya. Bagus tadi dari kelompok 1 menyampaikan presentasinya. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Angga, yaitu sikap apa yang ditunjukkan dalam perilaku vandalisme. Menurut kelompok kami, perilaku yang ditunjukkan dalam perilaku vandalisme adalah 1. Mencoret-coret pada tembok pinggir jalan atau tembok sekolah seperti di WC, meja kelas, dan lain-lain. 2. Memotong pohon, tanaman, atau bunga yang ada di jalan atau milik orang lain. 3. Aksi memetik bunga atau buah milik orang lain tanpa meminta izin dari pemiliknya. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan presentasi dari kami, dipersilakan. Ya, siapa yang ingin menanggapi atau bertanya ya? Presentasi dari kelompok 2. Silahkan, Kesya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 untuk mengizinkan kami untuk menanggapi atau menambahkan presentasi dari kalian. Kami dari kelompok 3 yang menambahkan dari kelompok 2, yaitu aksi mengambil barang milik orang lain juga termasuk perilaku vandalisme, seperti mengambil tanaman walaupun pelakunya tidak membutuhkan alat itu. Lalu aksi merusak penataan lingkungan sekolah, seperti membuang sampah sembarangan di jalan raya atau di sungai. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, itu tambahannya dari kelompok 2. Terima kasih atas tambahannya dari kelompok 3 yang membuat presentasi kami ini menjadi lebih lengkap. Kemudian, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi presentasi dari kami? Apakah ada lagi? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kemudian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali di tempatnya ya. Ya, dari kelompok 2 tadi, sikap yang ditunjukkan dalam perilaku vandalisme itu mencoret-coret pada tembok ya, kemudian memotong pohon tanpa tahu pemiliknya siapa. Yang ketiga, memetik bunga atau buah milik orang lain ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam perilaku vandalisme ya, selain coret-coret. Kemudian ada juga tadi tambahan anak-anak ya. Tambahan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya. Itu tambahannya mengambil barang orang lain, itu termasuk vandalisme. Kemudian
merusak penataan lingkungan yang tersusun rapi, ya sudah bagus disusun malah digeser kali pot bunganya. Nah, itu termasuk perilaku vandalisme. Bukan hanya coret-coret, tadi banyak ya, tapi bagus sekali presentasi dari kelompok 2 tadi. Selanjutnya kelompok 3, silahkan maju ke depan. Ya, kelompok 3. Ketua kelompoknya tadi Kesia ya. Nah. Silakan Kesia tampilkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pelajaran apa yang bisa diambil dalam film pendek tersebut? Menurut hasil kelompok kami, pelajaran yang dapat diambil dari film pendek yang kita lihat bersama tadi adalah perilaku yang dilakukan kedua anak dalam film. Tadi dapat merusak keindahan sekolah. Pelajaran dan harapan untuk kita semua juga, jangan sampai kita menjadi siswa yang mencoret-coret dinding sekolah, bahkan yang ada di tempat umum, karena akan merusak atau membuat pemandangan di sekitar kita rusak atau tidak bagus dan dapat mengganggu pemandangan. Kalaupun teman-teman di sini ahli di bidang grafiti, sebaiknya meminta izin kepada pihak yang berwajib. Mudah-mudahan sekolah atau di kota kita memiliki kompetisi yang memberikan sarana dan prasarana untuk teman-teman yang ahli di bidang grafiti. Pada intinya, teman-teman jangan menjadi orang yang suka mencoret-coret dinding atau merusak lingkungan atau pemandangan di sekitar. Karena merusak pemandangan atau mencoret-coret itu tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali dari kelompok 3. Beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, bagus tadi jawabannya dari kelompok 3 ya. Jadi sudah diskusikan. Harapannya tadi teman-teman yang ada di sini jangan mencoret-coret dinding atau meja yang sekarang ini kita lihat ya agak kotor. Mulai kalian dari sekarang jangan mencoret-coret ya. Nah, kecuali ada kompetisi tentang grafiti ya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh panitia penyelenggara yang ada di kota kita ini. Oke, anak-anak, bagus sekali dari kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silahkan maju ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menjawab pertanyaan dari Pak Angga, yaitu dampak apa yang akan ditimbulkan dari perilaku vandalisme. Menurut kelompok kami, dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku vandalisme adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak enak dipandang. Akibat gambar atau coretan tersebut dibuat bukan pada tempatnya dan juga tidak memiliki arti yang baik. Tapi ada dampak positifnya loh teman-teman, yaitu membuat lingkungan atau suatu tempat menjadi lebih menarik. Dengan adanya gambar atau coretan yang artistik dan bernilai seni tinggi, sebelum melakukan coretan atau gambar yang indah, jangan lupa izin dulu dengan si pemilik temboknya ya. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada tanggapan dari teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada, harapan kami teman-teman dapat memahami apa yang kami presentasikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada kelompok 4. Ya, dampak yang ditimbulkan dari perilaku vandalisme itu menurut kelompok 4 tadi tentunya
akan menjadi kotor ya. Tembok ini menjadi kotor, lingkungan di sekitar kita kotor. Bayangkan kalau orang membuang sampah, asal saja membuang sampah ya, buang air kecil sembarangan, buang air besar sembarangan ya. Aduh, jadi apa bumi kita itu anak-anak kalau seperti itu. Selanjutnya, kalaupun mempunyai keterampilan menggambar atau grafiti ya, maka itu boleh-boleh saja, tapi jangan lupa izin dulu sama pemilik temboknya ya, kata tadi si Musafa dan kawan-kawan ya. Luar biasa sekali tadi. Memang betul anak-anak, meskipun gambar yang kita bagus, kita harus izin dulu ya, jangan lupa sama si pemilik tembok atau yang memiliki meja ini. Mungkin ada teman kelas kalian yang menggunakan kelas ini ya, tentunya kelas 8 bahkan kelas 9 juga kadang memakai kelas di sini. Ya, itu tadi yang kita diskusikan bersama. Oke, anak-anak, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Dari materi yang Pak Angga sampaikan dan diskusi yang kalian sampaikan. Angkat tangannya siapa yang bisa? Nah, silakan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musafa Rauda. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Angga telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa sedikit dari materi yang kita pelajari hari ini dengan tema Stop Vandalisme. Penyebab utama adanya perilaku. Vandalisme adalah kontrol diri. Di sini remaja berada pada masa transisi menuju dewasa yang mungkin belum secara matang fisik dan mental. Pada masa ini mereka masih dalam proses pencarian jati diri dan cenderung memiliki kontrol diri yang masih rendah. Untuk teman-teman semua yang masih suka mencoret-coret dinding atau meja, semoga setelah hasil diskusi kita hari ini dan mendapatkan materi dari Pak Angga, kalian tidak melakukan aksi coret-coret yang tidak pantas, lagi tidak ada artinya. Tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu membuat lingkungan menjadi menarik. Tetapi sebelum itu jangan lupa minta izin kepada pemiliknya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk teman kita Mustafa Rauda ya. Oke anak-anak, dengan demikian ya, maka berakhirlah kegiatan kita hari ini ya. Tetapi ada satu lagi kegiatan yang akan kita laksanakan, yaitu mengisi lembar kerja peserta didik ya. Ini nanti kalian isi, disegerakan isinya ya, diisi dengan sungguh-sungguh. Pak Angga beri waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini ya.
Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik tadi, selanjutnya kalian mengerjakan lembar evaluasi proses dan hasil. Untuk lembar evaluasi proses dan hasil, di sini kalian hanya mencentang ya. Hanya mencentang saja pada pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Ada skornya di situ anak-anak. Kalian pilih saja, centang skor 1, 2, 3 atau 4. Ya, di sini Pak Angga beri waktu 2 menit saja ya. Mudah-mudahan selesai dengan baik. Ya, yang selesai bisa dikumpulkan di depan ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Anak-anak, sudah semua? Untuk yang lembar kerja peserta didik sudah kumpul semua? Sudah. Untuk yang lembar evaluasi proses dan hasil sudah semua? Sudah. Baik, karena sudah selesai semua, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini ya anak-anak ya. Nah, jadi apa yang kita dapatkan ya, Pak Angga juga di dalam kelas ini juga belajar anak-anak. Kita sama-sama menguatkan, sama-sama memberi penguatan kalau melakukan vandalisme itu tidak baik ya. Ya, sebelum Pak Angga tutup ya, ini ada pantun nih ya untuk kalian semua ya. Dengar baik-baik. Si putra jualan jenang di Suriname. Jenangnya dibeli sama Pak Lehman. Ayo katakan stop vandalisme untuk mencegah kerusakan dan lingkungan. Ya. Stop vandalisme anak-anak ya. Demikian materi pada hari ini ya yang dapat Pak Angga sampaikan. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak.